ana rohen syar'i. Rohen syar'i yaitu syarat menetapkan sesuatu menjadi hubungan dengan hak. Di syarat menetapkan ain, menetapkan sesuatu sebagai jaminan daripada suatu hak dengan tanpa ada akad, dengan tanpa memerlukan akad. Nah, karena di situ syarat menetapkan, ya tentu harus ada dalil yang khusus yang disebut dari syarat. Contohnya seperti abdun janin, seorang budak yang telah melukai. Maka dengan adanya budak yang melukai, ini berarti ada ain, yaitu dirinya budak, menjadi jaminan, menjadi hubungan ta'alluqul hak, menjadi hubungan hak yang menjadi kewajiban seorang abdun, yang dengan hubungannya dengan abdun itu sendiri. Berarti kalau abdun itu tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan selama hak yang menjadi kewajiban abdun itu belum dipenuhi. Berarti yang hubungan dengan diyat atau dengan doman. Contoh, orang mati meninggalkan hutang yang melebihi daripada hartanya. Nah, walaupun tidak melebihi, mempunyai hutang, maka hartanya si mayit tersebut dengan sendirinya menjadi jaminan atas orang yang telah meninggal, hutangnya orang yang telah meninggal, ya, sehingga tidak boleh hartanya ditasarufkan sebelum hutangnya dilunasi. Baik hutang gade atau jaminan itu hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia. Yang kepada Allah termasuk kafaroh, nazar, kafaroh ya, kafaroh, haji, zakat, yang barangnya sudah tidak ada, atau ada malah nggak ada, malah ya hubungannya dengan ain, tapi itu nggak pernah digadihkan, tapi dengan sendirinya syarak menetapkan sebagai kadian, sebagai jaminan. Itu namanya jaklun syar'i dan lain sebagainya. Itu kalau praktekkan zaman sekarang ya sulit sekali. Termasuk hutang-hutangnya orang murtad sebelum mati, sebelum murtad. Nah, hartanya orang murtad itu ya menjadi jaminan. Yang sulit dipraktekkan itu hutang kepada Allah. Tapi jane ya tidak hanya kepada Allah saja. Pada Adami juga banyak sekali yang anak-anaknya tidak tanggung jawab, tapi barangnya diwaris pirang-pirang. Itu nanti ya apakah menjadi miliknya waris apa bukan, dan ketika ditasarufkan itu
menjadi malun haram apa tidak, dan kalau ditasarufkan seperti tanah ditanami, kalau uang diperdagangkan, hasilnya itu menjadi milik siapa? Itu perlu dibahas. Kalau hasilnya itu menjadi milik siapa, itu bahasannya bukan masalah rohani. Ketika orang gosok menasarufkan maghsub, diperdagangkan, dikembangkan, itu milik siapa? Terus sampai mana kan pirang-pirang. Tadi itu namanya ada ziyadah munfasilah, ada ziyadah muttasil. Tekan enggak di bahasan kuno? Itu nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan tentang menasarufkan hartanya cah yatim. Seperti sekarang banyak terjadi ahli waris yang masih ada anak yatimnya, kemudian harta warisan belum dibagi, digunakan selamatan. Wis didang dan seterusnya. Yang kemudian ketika sudah didang, ngundang orang-orang tahlilan atau diantarkan. Ini menjadi milik siapa barang itu? Barang yang digosok tapi sudah talaf, sudah rusak. Yang sudah barang tentu, secara logika kita mengembalikan barang itu tidak boleh. Nah, saiki uang yang diambil terus sudah dibelikan beras yang sudah dimasak, apa harus kita kembalikan pada uangnya, pada beras? Oh, asalnya kan nggak boleh, tapi harus mengganti uang. Nah, kalau kalau di situ harus mengganti uang, statusnya sego ini tidak sopo, punya siapa? Yang sehingga diantarkan itu boleh nggak? Itu bagaimana bicara oleh anak? Statusnya berarti kadang talif, ingkang talaf niku anggota keluarga sinten, berarti niku miliki kadang niku. Berarti malah halal nek zaman selamatan terus dimai pindahkan ahli waris sing nasur pakan niku. Nah, ya, itu pandangan logis ngoten. Tapi sebelum dibayar ini sudah menjadi miliknya apa belum? Nah, ini jelasnya. Sebelum dibayar sudah menjadi miliknya apa belum? Bolehkah ditasarufkan? Karena itu lah istirahanu ya. Kalau kita sudah talab itu sudah menjadi miliknya, sudah akhirnya sudah boleh, sudah halal. Wah, ini nanti menjadi permasalahan yang panjang itu. Karena kalau ada orang mencuri barang kan terus sudah dimasak, sudah berarti menjadi miliknya. Wah, ini gak ada barang haram itu nanti. Makan barang curian pun menjadi halal. Nah, Misalnya sampun dimasakkan airnya kan nasi tetap tidak halal. Misalnya sampun dicolakkan baru sampun halal. Nah, ya gini, sudah aku mencuri uang, terus dibelikan beras, dipangan, ya sudah halal itu nanti beras ya. Sekone kok ya. Lalu yang dikehendaki dengan makan barang curian ini di mana itu? Kalau gitu orang yang mencuri uang curian gak ada dikatakan makan barang curian, dikarenakan uang gak mungkin dimakan.
wah itu hukum yang anu niku. Enggak perlu dianu niku, ngoten. Perlu diklasifikasi dan perlu diperjelas. Sepintas, niku carane mandang fikih niku semacam itu. Jadi secara sepintas barang itu sudah talaf, berarti tidak boleh dikembalikan. Tapi harus mengembalikan gantinya firdimah. Cuman barang ini halal enggak ditasarufkan. Dan ketika diserahkan pada orang lain, halal enggak orang lain itu menerima. Hal itu ada pandangan yang sama-sama negatif, yang kontradiktif. Dari satu sisi sudah talaf gak mungkin dikembalikan dan harus dimiliki dan harus dia mengganti hal yang sama dengan yang dicuri atau diambil. Tapi kalau kita katakan seperti ini, maka orang-orang mencuri uang, mencuri barang-barang, kemudian dijual, diberikan makanan. Akhirnya makanan itu menjadi miliknya dan halal. Lalu bagaimana dengan ibarat yang ada dalam Fathul Mu'in, bahwa orang yang membeli barang firdimah kemudian membayarnya dengan barang haram dan dia tidak tahu kalau itu haram, kan haram itu. Padahal kalau sudah dimakan kan ya sudah talaf. Sudah talaf kan mestinya ya wis miliki itu kan. Padahal dia harus mengganti. Nah ini kontra nang kono nanti. Tuh, piye terus di sini gitu semacam itu gimana? Di istilahnya ada dua kontradiktif antara dua itu, tengah-tengahnya gimana supaya dia supaya hal itu bisa menjadi milik, menjadi halal, nanti menjadi milik dan menjadi halal. Ini gimana solusinya? Kalau di situ dikatakan langsung halal ya bahaya ini ku mau. Kalau dikatakan tidak halal, ini miliki siapa kan nggak boleh dikembalikan. Kalau nyuri beras terus dimasak, mosok boleh dikembalikan nasinya. Itu siapa orang boleh itu? Kuwi berarti nangge kitab Jamal bab kosong. Enaknya kitab dulu niku ngoten itu. Kalau kita mutolaah plek ketemu niku selalu ingat. Tapi kalau pakai komputer nggak bisa itu ingat. Itu saya ibaratnya saya masih ingat di sebelah mana gitu kan ini masih ingat. Tapi kalau pakai komputer babnya saja nggak tahu. Sudah ada bahasanya tapi ini bab apa? Kadang-kadang yang kita baca kitabnya apa nggak tahu. Nah itu untuk belajar jangan menggunakan komputer. Nah, permasalahannya gitu apa ya, hilang barokahnya atau bagaimana. Walaupun cara bisa menjawab ya memang cepat, langsung plak, tapi hilang komputernya kita nggak bisa jawab, nggak bisa cari ya.
Dan setelahnya tahu di komputer sampai melihat di kitabnya nggak bisa juga. Di apa saya bingung ini. Itu penting. Makanya kitab terlalu banyak percetakan itu saya juga bingung ini. Bingung. Ya, saya sudah tahu saya ini baru ganti percetakan yuk bingung. Bajuri itu juga gitu. Quran juga gitu, menghafalkan Quran itu ketika hafal ganti Quran yang lain yuk. Tempatnya itu di mana itu lo bingung. Itu sama goleki engko nek bab bosop karena itu masalah besar. Sampeyan tahu sedikit itu saja nanti bisa menjawab berbagai masalah yang hubungannya dengan penggunaan barang orang lain yang sudah talaf, yang menjadi talaf. Ya, tapi pandangannya itu mau. Kalau sampean katakan ini sudah menjadi milik, wong barang tidak dimiliki, tidak ada akad kok bisa menjadi milik. Nah kalau gitu kan nggak ada orang makan barang haram berarti ya. Nah, nanti mencuri uang dibelikan mie mesti halal karena sudah ada label dari MUI dijamin halal. Berain karena semacam itu. Nah itu saya cari dulu. Ini tidak saya jawab. Nanti kalau dijawab malah betul pas apa? Enggak golek sampean. Wis. Larohen cakli. Ini yang menjadi masalah adalah menjadi jaminan hutang idza staqarra subutuha fi dhimmah. Kok disyaratkan hutangnya sudah resmi. Padahal kalau secara logika kalau hutang sudah resmi gak mau menggadekan. Wong karena orang yang meminjamkan uang ini berani meminjamkan kalau ada jaminan kan gitu kan. Sehingga kita bisa menjaminkan kata idza staqarra subutuha dengan hutang disyaratkan ada rohen. Kita menyaratkan hutang dengan rohen ini diperbolehkan. Tidak masuk di dalam kullu qardin jarra manfaatan fawariba. Padahal walaupun di sini tidak ada manfaat langsung kepada murtahin, itu secara aslinya juga akan ada kemanfaatan yaitu ma'alan kalau di situ terjadi meletunya muktarid kan bisa memanfaatkan kita ini. Nah itu titik jamaknya dengan tidak boleh jarra manfaatan lil mukrib, terus dengan apa itu namanya diperbolehkannya hutang dengan menyaratkan rohen. Itu bagaimana kronologinya? Apa tuh maksudnya itu jamiknya gimana? Kalau kita simpulkan,
Kan boleh kan hutang menyaratkan rohan? Nah, yang sehingga perlu kita klasifikasi syarat yang diperbolehkan dengan syarat yang tidak diperbolehkan di dalam akad. Itu apa? Syarat yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan di dalam akad. Itu coba rumuskan. Engkang dipun angsalaken jadi engkang bermaslahat dalam akad niku, semisal harus ada syahid, nggak boleh kalau menyalahi aturan akad, semisal memberikan harus hibah atau engkang intine menafikan muktadul akdi bagaimana dikobir. Muktadul akdi dengan maslahah. Maslahah itu maksudnya maslahah lil akdi apa maslahah? Kan jurene itu maslahah ya akad itu. Maslahah itu yang dikehendaki apa? Maksudnya maslahah ya akad kan yo ndak kan? Nah, kalau zaman maslahahnya akad yakni masalahnya biar mau akad, wah ini bahaya itu nanti. Nanti hutangan dengan ditambahi ya masalah biar mau menghutangi ya. Sampai mengatakan kalau ada masalah itu perlu dijabarno. Piye masalah apa muktadul akdi? Dia maksudnya itu masalah engkang menunjang akad untuk berjalan semestinya. Jadi kalau dalam syahid itu sisi masalahnya agar jika salah satu muta'akidin itu juhud bisa dituntut sehingga muktadul akdinya bisa dilaksanakan dengan sempurna. Berarti maksudnya maslahah itu muktadul akdi untuk mendukung maslahah yang hubungan dengan muktadul akdi, bukan maslahatul akdi ndak. Nah, muktadul akdi apa? Muktadul akdi tuntutannya dia melihat barang. Kalau kita melihat definisi yang semacam itu, zaman kasih visi semacam itu, maka akan terjadi diperbolehkannya rohen di dalam semuanya akad. Misalnya rohen saman yang muajjal. Nah, saman yang muajjal kan diperbolehkan, padahal nggak boleh itu. Aslinya kalau dalam kitab sing masyhur itu tidak boleh. Rohen agar mabeknya itu bisa diserahkan karena mabeknya muajjal, padahal itu tidak boleh. Karena pada aib. Loh. Berarti harus kita apa itu namanya, harus kita pilah yang dikehendaki masalah halim muktadul akdi itu muktadul yang bagaimana. Itu kalau menjual barang yang muajjal itu tidak boleh, kecuali domanu darki ini Pak. Loh, permasalahannya apa? Gue cukup nalar dengan pakai jadal. Jangan nangan apa? Ya, berarti walaupun rohan itu bisa mendukung untuk kemaslahatan akad, tapi rohan itu juga disyaratkan dayanya harus lazim.
tidak seperti syahadah yang kualitas penjaminannya lebih menyeluruh. Nek rohan niku masih ada syarat niku. Oke. Kalau kita katakan harus lazim, kita hutang, saya hutang tapi syaratnya kudu ana jaminan. Aku gelem ngutangi awakmu nek ana jaminane. Itu boleh ya? Mengke kula pareng nek contoh punika. Lah itu boleh padahal durung resmi. Nggih, mergane al-murad saking mutaakidin niku hutang dulu baru digadaikan. Sementara sanad kitab niku alaan tandoa inti rohnen niku berarti kan lafadz niku syaratnya pasti lebih dahulu daripada masrut. Jadi rohn dulu baru hutang. Niku mboten pareng. Sing pareng niku wonten hutang dulu baru Ayo, saya mau menghutangi kamu kalau ada kadiannya. Apa kadiannya? Ini jaminannya. Terus tidak ada akad, ya lagi nah, ini jaminannya dia. Nanti jaminannya, tahu tangi saya 10.000, tapi ada jaminannya loh. Legal zamannya nggak lagi. Sebelum dikai kan belum resmi dari hutang lah. Terus baru mana jaminannya? Ini baru ya wis sah nggak? Nggih, kula tetep sah niku. Terus kalau sampean katakan sah, kata-kata istaqarra subutuha itu bagaimana? Begini prosesnya niku hutang dulu baru wonten akad jaminan. Seandainya disorakan niku lafate qardu dulu baru jaminan. Niku sing dimurad sing di yang ada di hati yang mutaakidin niku aslinipun niku mboten jaminan dulu baru hutang. Jangan lihat di dalam hati formaliai. Iku ya kemang nanti aku utang ya terus yo tak kei utangan tapi ono jaminan. Kalau dengan iki tak dol nang awakmu. Barang iki. Aku tuku barang lagi awakmu. Tapi ono jaminan. Ono jaminan. Nek mengko lek gak ono jaminane khawatir barangnya enggak enak. Nah, iki gak boleh dalam hal ini. Bedanya apa? Kita kata piye, tapi itu manfaat. Ayo, apa yuk? Kecuali kalau nanti rohan lugotan saja, seperti barang wakafan barang. Anaknya di titik tidak bolehnya ini dari sisi apa itu? Nggih, kula menawi syarat berarti kan menawi di statuskan syarat kali masrut ini ku qardu syarat ini ku rohen. Nah itu pada kordon loh, tapi kordon dengan baik muajal kan kordon ya. Oh gak oleh. Nah saking baik muajal punika mergine margen baik ain. Loh kok enggak kok bukan ain itu. Ya sing dikadekno ya barang iki kan kene kuwatir kowe gak tawenehi barang. Ini jaminannya. Kan seperti orang membeli emas barang ini kan pokok gadian kan ada jaminan kayak. Mengke kalau tetap sah begini diandaikan yang ini sanjang saya gadaikan setelah akad hutang. Jadi kan walaupun disyaratkan kaidah itu, tapi terjadinya itu setelah akad. Itu ada dua pandangan. Untuk bahasane siji syarat istaqarra duyunuhu. Ini belum istiqrar. Lalu kau jabarkan dengan syarat istaqarra duyunuhu itu dengan kasus itu bagaimana? Kedua, kalau di dalam hutang ini diperbolehkan, tapi kalau di dalam bek kok tidak diperbolehkan. Ini permasalahannya apa? Itu simpel aja nih.
Lek sampean biasa wis paham bisa maca, paham iku ya bisa jawab. Nah, cuman kalau model seperti ini itu nanti Anda bisa cari takbir dan ketika ketemu itu melekat. Melekatnya, oh perbedaan guys. Karena apa? Oh, bisa melekat karena dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam itu artinya ketika kita punya kemiskinan terus dicarikan ibarat mana, sing pas apa. Itu lebih mengena daripada kita belajar di dalam syarat rukun kemudian mengembangkan. Kalau mengembangkan syarat rukun ini tahkiknya syarat dan rukun itu kurang bisa melekat. Makanya itu kayak teka-teki, tapi aslinya di syarat rukun ini dulu kalau sampai bisa melihat atau apa itu namanya dengan definisi itu saja sebenarnya sudah bisa menjawab. Definisinya rohm jalu ainin wasikotam didoyun anu tah jalul mal wasikotam bidainin liyus taufa minhu inda ta'adzuril wafa. Bijajal dalam bek kok gak boleh, tapi kalau dalam dan boleh, tapi dan itu masih harus bisa menjawab nikumang kata istakoro subutuha fidzimah sudah resmi menjadi tanggungan yang padahal ketika waktu mensyaratkan itu belum istakoro fidzimah. Sing dijawab sing di engkang benten bek kali utang di menawi bek kan berarti mabeknya mau ajal berarti mau ayan barangnya, jadi kan boten den namanya. Tapi dalam utang itu nggih berarti sampun den, berarti boleh dibagikan roh. Padahal orang-orang kadang diutang sepeda motor be aku kae ngene. Utang anu kae lombok ya bukan kayak gini. Anu nih. Nek ain enggak ada apa masalahnya. Mereka ini kewajiban awal itu rodul ain, betul. Jadi gitu. Jadi permasalahan tidak boleh karena yang harus dikembalikan ain yang sehingga dan roh ini tidak berfungsi sebab diganti dengan yang lain tidak boleh, kecuali kalau sudah alaf sudah menjadi hutang itu nanti boleh itu mesinnya. Bacopan juga nggak boleh karena rohen tidak bisa berfungsi sebab tidak boleh diganti dengan yang lain. Nah, yang boleh hanya den loh. Saat ini loh, kalau yang den itu bedanya kalau ain gimana? Padahal sama-sama den kalau sudah menjadi tanggungan. Di bedanya kalau den itu tidak tertentu suatu barang yang dikembalikan, tapi yang penting apa itu namanya yang penting mengembalikan berupa uang, berupa nilai. Seakan-akan kan seperti itu. Dan nggak boleh. Tapi saat ini dikejar. Kalau jawabnya seperti itu, apa dikata utang lombok, utang beras, wajib bayar lombok. Kan rodul misli atau badalah. Utang beras wajib bayar kan?
beras dengan bek menjual beras, apa bedanya? Kalau saya gitu, utang beras itu kan ya tidak disaur duit, atau saurnya kan ya duit dan beras toh. Nah, sedangkan jaminannya berupa sepeda motor, padahal wajib bayar beras. Loh kok oleh? Oleh enggak? Loh, terus gimana bedanya akhirnya? Ya berarti kan untuk mangke Yustaufa tetap bisa diistifak dengan motor niku. Kalau kaya caranya niku dijual dulu baru diberikan beras, tetap dikatakan Yustaufa niku. Nah, seperti itu, bek pun juga bisa. Kalau tidak bisa membayar barangnya, ya nanti KD-nya digunakan untuk membelikan barang. Nah itu ampun tasik muayyan bu. Itu sangat tinggi. Saya itu tuku barang muajal, disipati gampangan, tuku barang beras. Nah, aku tuku beras ketan atau beras apa sing sifate ngene. Terus dikadikan boleh enggak itu? Menawi niku bareng. Kok iso? Nggih sami-sami ditimbang niku kan mboten enten kewajiban mengembalikan ayat muayyan. Berarti yang terpenting itu fidimah. Nggih. Iku kok ambil saka napa niku? Nggih ten contoh kisos, ten contoh mahar niku sedaya menawi fidimah bareng. Mahar fidimah. Berarti yang tidak boleh hanya muayyan. Ain fidimah. Berarti bareng. Boleh, karena tidak tertentu pada ain tertentu. Jadi yang tidak boleh hanya muayyan hadzal bituka hadza bihaza, ya nggak boleh. Itu bisa. Terus clear gue ya. Aku kali kamu perkuat dengan ibarat yang memperbolehkan rohan dengan apa itu namanya hutang ain. Kalau di dalam ibaratnya kan makhtaraja biden anil ain. Nah, kalau ain fidhima itu bagaimana? Dari mulai. Nah, terus kenapa kok di situ disebutkan den? Apa bedanya? Ya al-murad menika den niku ain mafidillah. Jadi mesti barang yang diutang ya ain, bukan manfaat. Cuma maksudnya ain sing gairu muayyan. Yang tidak boleh hanya barang yang muayyan. Mulai ngono mestinya itu tidak, ibaratnya tidak pakai iktaroja dan anil ain, karena ain itu juga ada yang fidhimah, ada yang tapi kok ibaratnya pakai gitu iktaroja arsyabidan anil ain. Ngono malih mestine sing sore kan bukan ain tapi anil ain al muayyan. Tapi napa dia berarti kok ngono kabeh? Nggih, kadosan bajul niku nggih sampun dipun akui contoh den salam niku kan niku saged dirohengkan. Hanya ada bisa ditasawurkan kalau marhum. Kalau sing contohnya niku muslam fehnya. Sementara muslam feh kan nggih tetep ain. Namun cuma ditimbang niku karang nggih. Ulama-ulama marangaken. Ayo nang ngono ku lho. Ibaratnya kok pakainya pakai ain, aku pakai den. Terus korjane kok ain. Mestinya kan ain al muayyan. Ora pakai pak korja beden
al aina anil aini tok. Nah, nek terus lek maca ya malih wa taraza bidan anil aini ay al muayyani malih kudu ngono. Napa kok ora disebutno al muayyan luwih jelas? Hah? Kan mestinya lebih jelas kan semacam itu. Kalau disyaratkan hutang tadi itu hutangnya memang yang jelas rogennya itu bisa diserahkan dulu tapi belum resmi menjadi hutang, menjadi rohan sebelum hutang diserahkan kan gitu mestinya. Hah? Nah, yes. Terus kalau kita kembalikan lagi masalah dan yang cara naf'an lil muqtarid iku yang haram sidone zaidnya apa akadnya apa hutang yang diterima itu pun juga haram ketika ada zaid, ketika ada syarat zaid. Contoh saja kalau kita pinjam di bank syaratnya zaid, yang kita terima ini apa enggak sah untuk tasarruf yang sehingga harus dikembalikan. Dan kalau kita tasarruf kan dia sudah izin, yang ngizini sedang ini apakah juga termasuk haram yang sehingga semuanya menjadi haram. Terus yang menghutangi juga demikian. Karena ada zaid haram kok oleh dikembalikan mosok to haram dibalekno. Ah dibalekno sing haram iku zaid tok. Zaidnya saja apa? Akad niku haram, kalau akad haram niku akhirnya ya kembali nih. Kalau akad yang haram ini hatilah. Tapi kok yo iso sampai kabair. Yang sehingga orang-orang yang hutang dengan bank yang ada zaid iki uangnya halal nggak dipakai ini loh. Terus dikembangkan, dibuat jual beli dan lain sebagainya. Padahal mestinya dia itu malah mendapat kerugian dan wajib kerugian untuk bayar itu. Apa ini? Terus uang yang kita terima itu haram, terus akhirnya hasilnya semuanya haram, padahal dulu itu dari bank. Piye? Kalau kita halalkan kita harus berani nih kono minal kabair kalau dosa yang nomor 4. Ya, yang sehingga kalau nanti nih akad itu kan masih lumayan bos yang tidak ada hakul adami kan tidak ada ban loh. Tidak masalah yang sehingga kalau itu darurat sudah menjadi kebutuhan pokok ini sing urusane karo pangeran kan masih mabnun alal musamahah. Iku piye lho. Ini dicari keiskalan.
muskilnya dia. Tapi itu sangat berpotensi karena untuk jawab segala masalah yang hubungannya dengan itu nanti ya detailnya semacam itu masalah fikih. Sehingga jadi solusi masyarakat orang-orang yang hutang di bank itu nanti uangnya walaupun tadi situ sudah disyaratkan ini tidak syaratkan halal. Loh, al makbud bil bai'il fasid bil qadil fasid kal maksud seperti barang gosopan. Yang dihindari dengan barang gosopan itu apa ya haram kayak gosopan. Ini perlu kita ketahui. Wong gosop itu sendiri itu tidak semua haram. Hah? Kalau hakul adami jelas, tidak gosok. Tapi untuk haramnya masih kita sengaja gosok atau tidak kan ngoten. Ya enak sih gosok haram tapi gak ada doman. Seperti gosok intifaul masajid atau mengusir orang dari naubahnya, mestinya kita giliran apa itu namanya kejeding yang dahulu kemudian yang akhir kemudian ngambil yang dahulu itu ya gosok. Ini kan nggak ada doman. Tapi orang hakul adaminya enggak tuh. Nah, kalau hakul adaminya itu idaknya kalau naubah misalnya berarti kita kembalikan pada madzalim. Ada 3, ada nafal, ada mal, kemudian ada ghairul mal. Ghairul mal itu ada 2, ada irdun, ada nafsun. Nah terus dalam hal ini ono hakul adaminya, malnya kan nggak ada. Tapi musuh terus kayaknya hakul adami ini, apa hakul loto? Masyarakat terus dan gosok nopah nih hakul loto. Kali tidak, mana ini kali tidak. Artinya hakul adami berupa idun berarti ya tetap harus minta maaf tapi tidak ada mukabilnya bimal. Nah itu akal-akalan apa nih yang ini. Ini kalau kabeh kan gara takbirnya ya gak ada di dalam kitab, nggak pernah ada. Padahal Tariqut Tobat gak pernah disebutkan yang semacam itu. Nah ini yang perlu rekonstruksi. Padahal kitab rekonstruksi ulang di dalam masalah ini harus diperjelas. Ini bedanya kita mencari masalah kemudian kita masukkan dalam bab yang ada. Kalau dari bab yang ada kita kembangkan mandek. Tidak menjangkau ke sana, gitu loh. Makanya sering baca kitab saja, nggak bisa berkembang. Atau sekarang ini plek, ayo masuknya kemana? Seperti orang yang menggunakan jalan umum
yang mengganggu kepada orang. Ini anak hakul adami ini nggak jelas kalau ganggu ada orang yang merasa orang yang terganggu ya kita punya hakul adami. Tapi gak ada doman. Karena ini manfaat umum masuk ngendi menurut. Kecuali kalau ada kerugian yang disebabkan penggunaan. Kalau tidak ada kerugian, ini hanya hakullah saja atau hakul adami barang. Termasuk hajrun itu. Hakullah apa hakullah ma'al hakul adami. Kalau hakul adami kau masukkan hakul adami dalam sisi apa? Apa irdun, apa nafsaniyun, apa maliyun kan nggak ada. Padahal klasifikasi di sana hanya irdun dan mal. Nah, itu harus kau masukkan mana? Jajal kali ono dulu. Kesimpulannya dalam Asyiqatul Jan, kalau dalam rogan hanya semacam itu. Dan nanti perkembangan seperti dan musta'ar, kalau biadin kan boleh. Dan ini bagaimana, boleh dijual enggak? Barang pinjaman kok dijual, boleh enggak? Dijual bukan barang, dijual. Enggak boleh. Bukan barang. Loh. Nah sekarang faedahnya Dainul istafa minhu inda ta'adzurul wafa itu gimana? Iya, dene intikal ilal malik atau sini. Hah? Dene pun intikal ilal dimatil malik. Iya ilah dimatil malik pakai iki gak iso bayar. Itu mungkin istafa niku mboten istafa tapi hamlu al istifa mungkin ngoten. Loh. Alhamdulillah istighfar piye? Dia menjadikan dia mau untuk membayar hutangnya walaupun tidak dengan menjual barang itu. Loh, kalau gitu kan nggak ada gunanya itu. Apa fungsinya? Masa gak oleh didol? Jadi kemarin sudah ada itu Dainul Musta'ar. Kamu lihat, masa gak boleh dijual. Nah, kalau gak boleh dijual, gak ada gunanya di dalam di dalam batu rohan. Kalau dijual bukan miliknya. Apakah di situ bagi mu'ir yang sudah mengizinkan untuk digadekan, berarti harus tahu konsekuensi, ikhlas untuk dijual. Dan kalau sudah dijual, ini secara teknologi ada tulisan. Jadi tidak ini. Tidak sampai jelimet untuk kontekstual ini. Kalau sudah dijual menjadi tanggungannya musta'ir kepada mu'ir itu bagaimana? Apa seperti musta'ar yang talaf
Atau seperti di WhatsApp ini sudah biiznin. Padahal kalau kita menggadekan sesuatu dengan syarat tidak boleh dijual, itu tidak boleh. Ayo tidak boleh. Tapi ini kok boleh musta'ar digadekan. Kamu cari. Ini dibahaskan kan di kitab-kitab sebagai ini secara tekstual saja ini sudah ibarat-ibarat. Walaupun kamu sudah pernah baca, tapi kalau tidak dari luar ke dalam ini nggak sampai terjangkau. Ini maksud ngaji fikih. Ya semacam itu caranya. Sing cepet, tapi untuk bisa menjawab dalam masalah-masalah seperti ini, syarat mutlaknya harus hafal syarat dan rukunnya saja, definisi syarat dan rukun. Namun sebelum kita berbicara definisi syarat dan rukun, perlu kita kaji definisi itu munculnya dari mana. Munculnya dari mana? Karena sebenarnya syarat dan rukun keseluruhannya itu hanya masuk di dalam definisi. Makanya dalam dalam surat salam taufik ini kok nggak dijelaskan secara konkret, tapi definisi dan arkan dan surut saja. Itu sebenarnya kitab Salam Taufik yang dia itu sudah membuat kitab besar semuanya itu. Tapi kalau memang kita bisa mengkaji, sebab kitab syarah dengan kitab matan itu lebih dalam kitab matan. Makanya zaman dulu orang yang kitabnya kecil-kecil, kalau seperti Syekh Zakaria Al-Ansori itu menjawab masalah apapun cukup dengan membawa matan takhrir, bisa menjawab apa-apa. Seperti Bayi Wahab Hasbullah, dalam masalah apa saja cukup dengan Fathul Mu'in. Jadi bilang nih, itu maksudnya seperti itu. Sekarang banyak kitab malah justru membingungkan. Karena sing penak niku dikarang ngepura kitab niku. Nah, padahal dikembalikan lagi roh Nun Musa, baik itu syarik atau garinya, itu diperbolehkan. Qabdul ba'di seperti qabdul dengan aku caranya qabdulnya kudu qabdul jami. Juga syai'an al-musta'ar bisa karena rohan wasikoh, sehingga dengan perkara yang tidak dimiliki boleh seperti halnya dongan. Kalau memang sudah luzum tidak boleh rujuk bagi malik. Lah kalau rohin mengizinkan kepada murtahin di dalam menjual marhun pasti fa'il hak. Kalau bi hadrati rohin soha, kalau tidak ya tidak. Saat ini
Kalau marhunnya disyaratkan menjadi mabek pada murtahin indah khululuddin, boleh enggak? Kalau wis pokoknya lek wis wayahe waktunya khulul, ini harus dijual. Boleh enggak itu? Nah, mungkin kalau itu masalah indal fulul niku rohin mewakilkan untuk menjual itu khilaf. Nah, ya golek iku masalah jihadul covid wal mubid. Nah, sing marhunnya harus dijual, harus menjadi mabek pada murtahin. Ya, itu jelas gak oleh, berarti dibeli murtahin gak oleh. Indah khululuddin. Karena apa alasannya? Ya ini cara melakukan murtahin. Ya, enggak. Ya, jual belinya enggak sah karena belum masih ditakkit toh. Lagi saya cari itu dulu mau. Berarti berapa yang harus dicari tadi? Pertama yang kata Jamal Barat Gosok. Gosok. Jadi intinya barang sepi barang curian barangnya. Barang curian terus barangnya cah yatim. Itu setelahnya talaf kan menjadi milkun wasib, milkun syarik karena tidak mungkin dikembalikan. Tapi boleh Kak tasarruf? Ini akan ada dua hal yang menjadi muskil kalau boleh nanti kita mencuri barang-barang itu nanti halal semuanya. Wah ini fasadah. Bisa fasek mungkin. Kalau tidak boleh, sudah menjadi milik kok gak boleh. Nah, ini satu. Terus kedua, musta'ar nih nggih. Kalau dijual, kalau sampean nggak boleh kan? Nah, itu mestinya boleh untuk sesuai dengan rohan. Ketika kalau yang hutang yang disyaratkan itu tadi diperbolehkan walaupun belum resmi kan ya, tapi ketika waktu syarat saja diperbolehkan. Itu bermasalahnya apa? Hanya menjamakkan saja itu, menjamakkan antara istaqarra duyunuhu dengan persyaratan. Ketiga. Keempat, orang hutang di bank. Sing karom Said. Lek sing karom Said kan sing ngutangi to, bangi to. Terus sing ngutangi lho, apa kita uang yang ngutang kita bank dengan syaratan ini terus gak boleh ditasarufkan. Ini ada dua hal yang menjadi ganjalan. Satu karena baik fasid, utang fasid, al makbud baik al maksud, itu maksudnya bagaimana? Tapi dalam hal ini sudah jelas orangnya meridhoi. Kita ngambil barang yang ilmun ridho, ulima ridho itu halal murni. Ini jelas dengan ilmu ridho. Nah kalau di situ halal, bagaimana yang dikehendaki dengan aklu riba, akhdul riba, ya? Padahal itu kabair. Itu dari sisi yang menghutang. Yang menghutangi ini nanti apa harus mengembalikan zaidnya? Kan dia tuh
mestinya harus menerima uangnya sendiri yang harus dianunya. Nah kemudian kalau zaidnya itu terus dia itu juga ridho, bagaimana? Yang sehingga di dalam riba itu sehingga hakullah wa hakul adami, betul ya? Nah, kalau hakullah kan udah enak nanti. Kalau hakullah berarti ta'abud, kalau ta'abud bisa dihela. Wes niku sampean cari niku mawon sewengi niku nggih. Nggih tak tambahi kok tambah. Katane Oh, ingkang terakhir menika ingkang dibidik saking ini, mboten saking ngukute. Makanya iki sing halale sing tetekano, tapi terus dengan ini kan kita akan berkembang. Lek ngono sing dimaksudkan riba haram itu bagaimana kan ngoten lho. Jadi benturannya riba itu diharamkan minal kabair. Nah, terus hubungannya dengan riba yang kalau kata jalan nafkan bahwa riba itu ya kalau kita yang hutang itu biar haram. Nah, uang yang kita terima itu dia dengan mereka halal walaupun halalnya itu dengan adanya zaid. Nah, kalau haram apa enggak janggal dengan adanya hakul adami itu kalau sudah ridho kan enggak ada. Padahal ini ridho, resmi bisa ridho. Nah, terus nanti bagi yang mukrid zaidnya saja apa keseluruhan haram. Terus apa haramnya itu nanti terus kalau tidak, kalau cuma zaidnya saja berarti kalau gitu gak ada bedanya kita dengan mazhab Hanafi yang mengatakan riba itu adalah akhdur riba. Kalau kita katakan dengan riba itu akhdur riba, berarti yang haram itu akad itu. Yang jika kita khilaf tidak masalah. Wah ini zaman bisa jawab ini akan bisa merumuskan masalah bank-bank yang sementara ini menjadi kontra orang-orang yang mengatakan buang haram, buang riba lainnya. Itu kelihatannya sederhana tapi masya Allah anunya. Ini kemauan di sini. Nanti terlalu banyak gak terjawab itu, ya sudah, Allah alam bisawab.